Hai, perkenalkan nama saya Eva Sesa Idaman Mature dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk memaparkan dan mempresentasikan materi selama perkuliahan. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas ialah pemberkasan arsip dan klasifikasi arsip. Nah, sesuai dengan judulnya, saya akan membahas yang pertama ialah pemberkasan. Pemberkasan ialah pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan menggunakan huruf, nomor atau kombinasi huruf dan nomor yang digunakan sebagai identitas arsip yang akan disimpan. Tujuan dari pemberkasan. Tujuan dari pemberkasan itu sendiri adalah pertama, menyatukan informasi arsip. Kedua, memudahkan temu balik arsip. Nah, untuk memudahkan temu balik arsip ini, dia juga mempunyai bagian-bagiannya ialah cepat, tepat, lengkap, dan aman. Ketiga ialah menjamin arsip tersimpan dengan aman dan terpelihara. Dan yang terakhir ialah memudahkan pelaksanaan penyusutan arsip. Di sini saya akan coba membahas di mana dilakukan pemberkasan. Pemberkasan arsip aktif dilakukan di unit pengolah. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Adapun unit pengolah itu ialah bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian perlengkapan, bagian kerjasama, dan bagian tata usaha dan rumah tangga. Bagaimana pemberkasan dilaksanakan? Pemberkasan dilaksanakan pertama sesuai instrumen yang digunakan berupa klasifikasi arsip. Kegunaannya ialah pertama, mengelompokkan arsip yang masalahnya sama dalam satu berkas. Yang kedua, mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis atau disusun secara berjenjang. Dan yang ketiga yaitu sarana untuk pemberkasan dan penemuan kembali arsip aktif. Nah, adapun pasal 1 ayat 17 itu mengatakan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Nah, dimaksud dari sini kegiatan pemberkasan arsip adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya, sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Yang selanjutnya ialah prosedur pemberkasan. Prosedur pemberkasan adanya penentuan kode berupa penggabungan antara huruf dan angka atau boleh dilihat di skema klasifikasinya. Bagian dari penentuan kode itu adalah pokok masalah, submasalah, dan sub-submasalah diberi kode sesuai pola klasifikasi. Terus di sini adapun dari prosedur pemberkasan ini adanya tunjuk silang, di mana tunjuk silang itu jenisnya berupa lembaran, guides atau folders. Terus di proses pemberkasan ini juga adanya penyortiran, yaitu mengelompokkan subjek utama, subjek dan subjek sesuai dengan rinciannya. Ada yang pembuatan label,
penyimpanan pada filing kabinet, pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas. Sarana pemberkasan yang diperlukan berupa filing kabinet, lemari arsip, order, sekat atau get folder, kode klasifikasi, indeks dan tunjuk silang. Nah, adapun klasifikasi arsip itu, klasifikasi arsip terdiri dari tiga. Pertama, klasifikasi fisik atau kebendaan. Klasifikasi fisik atau kebendaan itu pengembangan arsip yang didasarkan atas bentuk atau wujud dari arsip yang bersangkutan, seperti tekstual, kartografi, gambar statis, dan audiovisual. Yang kedua, klasifikasi fungsional atau struktural. Itu penggolongan arsip yang diatur berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi, instansi atau yang bersangkutan. Dan yang ketiga, klasifikasi masalah atau subjek. Penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip yang memiliki keterangan atau informasi. Terus materi selanjutnya itu dimana di dalam pemberkasan ini adanya juga yang namanya Sri Kandi. Sri Kandi sendiri pengertiannya ialah rangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan pemerintah daerah. Adapun Sri Kandi meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal latensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dan pedoman pengelolaan arsip dinamis. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yaitu daur hidup arsip, fungsi arsip, prosedur penggunaan arsip, standar ruang penyimpanan arsip, tata ruang, konstruksi dan bahan baku, penyusutan arsip. Nah, baik, yang pertama yang saya akan bahas yaitu daur hidup arsip. Daur hidup arsip itu terdiri dari penciptaan, pemberkasan, penggunaan, pemindahan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyerahan. Selanjutnya, fungsi arsip dinamis inaktif. Fungsi arsip dinamis inaktif itu ialah pertama, sebagai referensi atau rujukan saja. Kedua, arsip inaktif hanya dibutuhkan informasinya dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi. Adapun tujuan pengelolaan arsip inaktif ialah mampu menyediakan arsip yang benar pada waktu yang cepat. Kedua, arsip yang telah memasuki masa inaktif dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan untuk dilakukan penataan. Arsip inaktif yang diterima unit kearsipan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, telah melewati masa simpan aktif sesuai jadwal retensi arsip. Kedua, telah dinilai unit kerja bahwa arsip tersebut sudah memasuki masa inaktif. Ketiga, fisik dan daftar arsip telah dilakukan penulisan oleh unit pengolahan dan unit kearsipan secara bersama-sama. Keempat, fisik dan informasinya telah ditata dalam daftar arsip inaktif. Dan kelima, yaitu berita acara pemindahan dan arsip-arsip dan daftar arsip yang akan dipindahkan secara tindakan telah ditandatangani oleh unit pengelola dan unit kearsipan.
Selanjutnya ialah prosedur pengelolaan arsip inaktif, terdiri dari pemindahan arsip, penataan dan penyimpanan, pelayanan arsip, pemusnahan. Standar ruang penyimpanan arsip inaktif. Pertama, harus memperhatikan beban muatan arsip inaktif. Kedua, kapasitas ruang simpan pada umumnya bergantung pada kondisi dan kemampuan instansi. Ketiga, suhu dan kelembaban. Keempat, cahaya dan penerangan. Kelima, tahan rayap. Keenam, rak. Ketujuh, boxes. Materi selanjutnya ialah penyusutan arsip. Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Adapun tujuan penyusutan arsip ialah: pertama, memisahkan arsip inaktif dan dari arsip aktif. Kedua, memisahkan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif pada unit kerja yang berbeda dengan kewenangan pengelolaan yang jelas dan tegas. Ketiga, memperjelas pengalihan dan pelepasan tanggung jawab pengelolaan informasi. Keempat, memudahkan penilaian arsip. Kelima, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna permanen. Keenam, menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen. Selanjutnya, menurut UU nomor 43 tahun 2009 pasal 47 ayat 2, penyusutan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penyusutan. Manfaat penyusutan terdiri dari 6 bagian. Pertama, secara fisik. Arsip menjadi rapi. Salah satu syarat penyusutan arsip harus dalam keadaan tertata. Yang kedua yaitu dilihat dari informasi. Pada akhirnya hanya arsip yang bernilai guna yang disimpan. Yang ketiga, penemuan kembali menjadi mudah dan cepat. Keempat, biaya pengelolaan arsip menjadi murah. Kelima, berpindah atau hilangnya informasi dapat diketahui dengan mudah. Dan yang terakhir, keenam, ialah unit kerja atau unit pengolah tidak perlu mengurus arsip yang tidak secara langsung digunakan untuk mendukung operasional organisasi sehari-hari. Selanjutnya ialah ruang lingkup penyusutan arsip. Ruang lingkup penyusutan arsip terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan. Kedua, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Selanjutnya ialah penyusutan arsip berdasarkan JRA atau ketentuan umum. Penyusutan arsip berdasarkan JRA terdiri dari beberapa bagian. Pertama, penyusutan arsip dilaksanakan secara retensi arsip berakhir. Kedua, pemusnahan arsip, musnah fisik dan informasi. Ketiga, setiap pelaksanaan penyusutan arsip harus dibuat daftar arsip, berita acara dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala ANRI nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Selanjutnya ialah pengertian JRA. Retensi arsip adalah jangka waktu
penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Kegunaan JRA. Kegunaan JRA terdiri dari beberapa bagian. Pertama, efisiensi dalam pengelolaan arsip. Kedua, efektivitas dalam pendayagunaan arsip. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, penyelamatan arsip bernilai guna sekunder atau statis sebagai memori. Dan yang kelima ialah penyelamatan aset nasional dalam bidang ekonomi dan sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan. Selanjutnya ialah pemindahan arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan. Pertama, penyeleksian arsip inaktif. Kedua, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Selanjutnya, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip terdiri dari beberapa bagian. Tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Kedua, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip. Bagian pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip itu terdiri dari 3, yaitu tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya, dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Dan yang terakhir, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Pemusnahan dilakukan ketika masa penyimpanan telah selesai dengan prosedur. Pertama, penyeleksian dan dibuatkan daftar dan diajukan kepada panitia pemusnahan. Dan yang kedua, yaitu pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dicacah, atau dibubur hingga fisik dan informasi arsip tidak dikenali lagi. Ketiga, dokumentasi pemusnahan. Materi selanjutnya ialah prosedur pemusnahan arsip. Prosedur pemusnahan arsip terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pembentukan panitia penilai arsip. Kedua, penyeleksian arsip. Ketiga, pembuatan daftar arsip oleh arsiparis di unit kearsipan. Keempat, penilaian oleh panitia penilai arsip. Kelima, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Ketujuh, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Dan yang terakhir, ke-8, pelaksanaan pemusnahan. Adapun materi selanjutnya ialah sistem otomasi kearsipan. Di sini saya akan membahas sedikit apa itu yang namanya sistem otomasi kearsipan. Sistem informasi dalam bidang kearsipan meliputi 2 hal pokok, yaitu rekod arsip dinamis aktif dan inaktif, dan arsip digital atau arsip statis yang pada umumnya telah dialih mediakan. Sistem otomasi manajemen rekod atau Automated Record Management System adalah salah satu jenis sistem kearsipan yang merupakan sarana untuk mendukung penataan rekod sistem otomasi. Sistem manajemen rekod merupakan bagian integral dalam pelaksanaan rekod di suatu organisasi. Sistem tersebut harus mencakup berbagai kegiatan penataan rekod dan mampu melakukan pengolahan sesuai semua bentuk rekod, misalnya kegiatan registrasi, klasifikasi, dan pengindesan, temu kembali, penyusunan rekod, pelacakan atau tracking, penggunaan rekod-rekod tersebut, dan mengontrol siapa saja yang dapat mengakses rekod-rekod tersebut. Tujuan penerapan sistem otomasi ini adalah untuk mengelola bentuk transaksi bisnis organisasi dengan melakukan pengawasan terhadap arsip-arsip secara sistematis
Otomasi arsip sangat beragam, mulai dari sistem yang sederhana untuk mengatur file, sehingga sistem yang dapat mengolah seluruh penataan arsip dalam sebuah file yang ada, baik tekstual maupun elektronik, dalam sebuah format yang ada, baik tekstual maupun elektronik. Selanjutnya, konsep sistem kearsipan. Dalam sebuah organisasi terdapat berbagai fungsi yang masing-masing memiliki aktivitas dan deskripsi pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Masing-masing aktivitas tersebut akan menghasilkan data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta yang mempresentasikan keadaan dan aktivitas pekerjaan sebelum diolah dan diorganisasikan ke dalam form yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diubah ke dalam form yang dapat dipahami dan berguna bagi organisasi. Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan semua kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Selanjutnya ialah pengertian otomasi kearsipan. Otomasi adalah teknik atau sistem menjalankan atau mengendalikan proses alat-alat serba otomasi dengan alat elektronik untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia. Proses penciptaan arsip dengan transformasi digital sering disebut proses digitalisasi, di mana digitalisasi mempunyai arti secara umum adalah proses penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dari urusan secara fisik. Selanjutnya, kegiatan yang mencangkup pengolahan arsip yang dilakukan menggunakan komputer dengan memberikan kecepatan dan ketepatan penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga pendistribusian dokumen dalam organisasi, sehingga fungsi dokumen sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh organisasi dapat dioptimalkan, disebut dengan otomasi arsip. Selanjutnya yaitu persyaratan sistem otomasi arsip. Tugas penting dari manajer rekod adalah menyiapkan spesifikasi yang rinci mengenai sistem yang dibutuhkan. Adapun persyaratan yang diperhatikan dalam pengembangan sistem otomasi arsip ialah: pertama, persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional yaitu mengolah dan merekam proses penataan rekod yang mencangkup registrasi pemindahan dan pemusnahan rekod. Kedua, persyaratan teknis. Dalam mengevaluasi sistem otomatis arsip manajemen rekod selain harus memahami persyaratan fungsi juga harus memahami persyaratan teknis untuk dapat memahami persyaratan teknis tersebut. Ketiga, persyaratan integritas mencangkup kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan aplikasi program lainnya seperti desktop atau pengolahan kata, spreadsheet, email, sistem bisnis lainnya atau data pelanggan dan SDM, dan sarana informasi lainnya atau thesaurus. Keempat, persyaratan pendukung pemakai atau operator yang termasuk dalam persyaratan ini adalah perangkat pendukung sistem antara lain layar dan fungsi yang mudah atau user friendly, layar bantuan, pelatihan, dan dokumentasi. Kelima yaitu persyaratan untuk mengolah berbagai jenis rekod. Persyaratan ini mencangkup kemampuan untuk mengelola berbagai bentuk rekod, baik bentuk kertas, mikro, audio, dan video, fotografi, extras, and slide, serta bentuk elektronik seperti dokumen pengolah kata, spreadsheets, email, graphics, and lain-lain. Selanjutnya ialah desain sistem otomasi arsip. Desain sistem otomasi arsip yang dibuat berdasarkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dapat dikembangkan untuk mengelola rekod inaktif disebut unit kearsipan
atau pusat record atau record center. Beberapa desain sistem otomasi adalah: pertama, desain awal atau konseptual. Pada desain awal, sistem otomasi arsip inaktif secara khusus ditentukan data, informasi, dan laporan yang akan dihasilkan serta file atau basis data yang dibutuhkan oleh sistem. Model data dibutuhkan dengan data flow diagram atau DVD atau diagram alur data yang memperlihatkan aliran data di dalam sistem yang dibangun. Kedua yaitu desain terinci atau fisik. Desain terinci sistem otomasi arsip inaktif dilaksanakan dengan membuat desain output, input, dan data. Desain output dihasilkan oleh sistem otomasi arsip inaktif terdiri dari daftar penelaah rekod musnah, rekod rusak atau hilang, berita acara pemusnahan rekod, daftar rekod yang sedang dipinjam atau didaftarkan. Yang ketiga desainnya ialah desain menu. Desain menu pada sistem otomasi arsip inaktif sebagai berikut: menu sistem, menu setup, menu pengolahan, menu penyusutan, menu peminjaman, menu Windows, dan menu help. Keempat, desain data. Desain data dilakukan dengan menggunakan model entry relationship diagram atau ARD yang memperlihatkan hubungan antara entitas yang terdapat dalam sistem otomasi arsip inaktif. ARD juga memperlihatkan atribut-atribut yang ada dalam setiap entitas. Selanjutnya ialah sasaran dan manfaat otomasi kearsipan. Sasaran otomasi kearsipan terdiri dari beberapa bagian. Pertama, terkelolanya arsip dinamis secara efektif dan efisien. Kedua, tersedianya akses arsip secara cepat, tepat, mudah, dan murah. Ketiga, terwujudnya khazanah arsip statis penyelenggaraan negara yang lengkap, otentik, dan reliable. Keempat, terkelolanya arsip statis secara efektif dan efisien. Kelima, terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan atau nasional dan internasional, serta terwujudnya pelayanan publik dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya arsip baik sebagai dukungan bagi manajemen, bukti akuntabilitas, dan sumber informasi. Selanjutnya itu manfaat otomasi kearsipan, terdiri dari penanganan arsip dinamis dan arsip statis dapat dikelola dari awal perencanaan atau pembuatan naskah atau dokumen. Kedua, memenuhi tuntutan pimpinan akan kecepatan dan ketetapan proses kerja. Ketiga, memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas. Keempat, menuju paperless society dan menghemat ruangan atau sasaran prasarana dari gedung ke server. Kelima, meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya, pengertian otomasi. Otomasi adalah teknik atau sistem menjalankan atau mengendalikan proses alat-alat serba otomatis dengan alat elektronis untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia. Menurut Kabel buku Ira Kustati, ada beberapa tahapan pengembangan sistem, yaitu membatasi secara jelas proses yang perlu dipelajari, memberi rencana tentang isi dan proses yang berjalan, menganalisis proses yang sedang berjalan, merencanakan proses yang berkembang, membuat proses baru. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, ialah daur hidup arsip. Seperti kita tahu bahwa daur hidup arsip tadi ialah terdiri dari tahap penciptaan, tahap pengurusan, tahap penggunaan, tahap pemeliharaan, dan tahap penentuan nasib akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Pada hakikatnya manajemen arsip adalah sebuah totalitas kegiatan sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk daur hidup arsip atau life cycle of record.
Reed and Gein 2010 mengungkapkan the record life cycle in the life span of records is experienced in the 5 phases of creation, distribution, reissue, maintenance, and final disposition. Atau siklus hidup arsip adalah masa hidup arsip yang meliputi 5 fase, yaitu penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan disposisi akhir. Baik, saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu tahap penciptaan. Pada tahap ini arsip diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyimpanan informasi, sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pengembalian keputusan, pengawasan, dan sebagainya. Arsip diciptakan dengan 2 cara. Pertama, diterima dari organisasi atau seseorang yang berasal dari luar organisasi atau eksternal. Kedua, dapat diciptakan secara internal perusahaan. Kedua, tahap pengurusan atau distribution. Tahap pengurusan adalah penyampaian arsip atau pengendalian pergerakan arsip dari satu unit kerja ke unit kerja lain dalam organisasi, yang meliputi kegiatan penyampaian arsip, pengendalian arsip, penyampaian arsip, dan pengendalian terhadap perjalanan arsip. Ketiga, tahap penggunaan use. Pada tahap ini arsip dikategorikan sebagai arsip dinamis, yaitu penggunaan arsip secara langsung dalam penyelenggaraan aktivitas sehari-hari. Keempat, tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan arsip adalah tahap perlindungan dan pengamanan arsip, baik fisik maupun informasi. Kegiatan pemeliharaan arsip antara lain penyediaan prasarana dan sarana kearsipan disesuaikan dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip dinamis berdasarkan bentuk dan media arsip. Penyimpanan arsip dilaksanakan dengan memerhatikan bentuk, media arsip, suhu, dan kelembapan udara ruang. Dan yang terakhir, tahap terakhir ialah tahap penentuan nasib akhir atau disposition. Tahap penentuan nasib akhir adalah tahap penentuan terhadap keberadaan arsip dalam organisasi, apakah arsip tersebut disimpan atau dimusnahkan. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan maupun salah kata dari saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.